Shalom. Matius 22 ayat 23 hingga 33 ini memuat satu percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Saduki. Pada cerita ini, orang-orang Saduki menyerang tentang satu kebenaran iman yang begitu besar, yakni tentang kebangkitan. Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan. Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kehidupan di masa yang akan datang. Bagi mereka ketika tubuh ini sudah mati, maka jiwa itu pun musnah dan mati. Dan pada akhirnya tidak ada penghakiman kelak, baik itu di sorga maupun di neraka. Nah, pada ayat ke-29 Tuhan Yesus berkata bahwa kamu sesat. Kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci, kamu tidak mengerti akan kuasa Tuhan. Karena itu waspadalah. Waspada pertama bagi kita adalah jangan kita menilai kebenaran rohani hanya dengan pemikiran, hanya dengan ukuran, hanya dengan standar kita sebagai manusia. Sebab kasih Allah, perbuatan Allah, kuasa Allah, rencana Allah itu lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita pikirkan dengan otak kita. Paulus ketika ia berada di hadapan Agripa dalam Kisah Para Rasul 26, ia berkata kepada Agripa, "Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati?" Karena itu, jangan kita membatasi atau menilai kebenaran-kebenaran rohani Allah itu dengan ukuran pengalaman dan juga pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas. Waspada kedua, kita membatasi kuasa Allah dan kemudian membawa kepada penyimpangan dari kebenaran akan firman Tuhan. Orang-orang Saduki karena mereka tidak paham akan kuasa Allah, tidak paham akan kitab suci, kemudian mereka memahami bahwa kebangkitan itu akan memulihkan orang kepada kehidupan yang sebelumnya. Kalau dia punya 7 suami, maka pada hari kebangkitan yang dipermasalahkan adalah yang mana yang akan benar-benar menjadi suami dia. Tetapi pada dasarnya kebangkitan itu bukan hal-hal yang demikian, tetapi dalam artian kehidupan yang kekal dengan tubuh surgawi. Karena itu, agar kita tahu tentang kebenaran, begitu kebenaran yang bersifat pengajaran-pengajaran doktrin seperti ini, atau ke berbagai macam pengajaran tentang sikap dan perilaku kita sebagai orang Kristen, tidak lain, jawabannya adalah hanya di dalam Alkitab. Karena itu, mari kita tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Kita tetap setia untuk terus senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak mudah tergoda, kita tidak mudah goyah. Bahkan kita dapat terus teguh berdiri di dalam iman, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita.